Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan yaitu strategi efektif dalam sharing dan distribusi pengetahuan ya. Jadi eh, ini merupakan salah satu hal yang penting ya, terutama di era digital, karena kita bisa melihat banyak organisasi yang unggul itu bukan hanya punya data aja yang banyak, tapi juga yang paling cerdas juga bagaimana bisa membagikan ilmu-ilmunya itu secara bermanfaat dan merata ya. Jadi kita langsung aja masuk ke slide selanjutnya yaitu pendahuluan ya. Jadi eh, bayangkan aja, ada perusahaan berkembang pesat, tapi pengetahuan ini masih terjebak gitu, masih terisolasi di satu departemen. Artinya masih tersimpan cuma di kepala seniornya aja gitu. Jadi knowledge yang terperangkap ini pasti akan hilang ketika karyawan seniornya ini resign. Akibatnya apa kalau seperti ini? Karyawan baru pasti akan bingung ya, dan inovasi bisa jadi mandek, dan resiko kegagalannya ini bisa meningkat. Jadi pada presentasi ini saya akan mengeksplor bagaimana solusinya, lalu mulai teknik kolaborasinya, pemanfaatan teknologi, gamifikasi, hingga cara atasi hambatan budaya. Dan tujuannya ini untuk mengubah pengetahuan ya menjadi bermanfaat ya bagi semua orang. Dan dengan memahami hal ini, organisasi dapat membangun budaya belajar yang berkelanjutan dan juga dapat mengurangi resiko knowledge yang loss. Nah, eh, di slide ini ada teknik berbagi pengetahuan dalam organisasi. Jadi pertama, mentoring atau buddy system ini bukan sekadar tunjukin cara, tapi bikin hubungan personal ya. Contoh nyatanya di perusahaan IT itu ada junior developer yang pairing coding dengan seniornya selama 2 jam per minggu gitu. Nah, untuk hasilnya dengan cara seperti ini skill bisa naik 40% lebih cepat. Lalu yang untuk kedua, komunitas praktisi. Misalnya bikin grup data analis club lintas divisi. Di situ mereka bisa saling sharing tools terbaru atau apa aja solusinya untuk mengatasi error. Dengan cara ini bisa lebih efisien dan nggak perlu meeting formal lagi. Lalu yang ketiga ada storytelling ya. Jadi kita jangan hanya kasih laporan teknis saja gitu, tapi harus ceritakan juga pengalamannya. Contohnya ya, di sini ada manajer proyek cerita waktu klien mau batal kontrak, maka kami bisa selamatkan dengan negosiasi 50-50 atau win-win. Nah, dengan cerita begini, ini bisa lebih membekas ya, karena relate banget dengan emosi kita gitu. Dan di sini ada media sosial dan kolaborasi online ya, yang merupakan teknologi modern untuk memudahkan distribusi pengetahuan ya, seperti Microsoft Teams. Nah, untuk Microsoft Teams ini kita bisa manfaatkan untuk membuat channel khusus seperti digital marketing yang tujuannya untuk diskusi secara real time ya, atau kapanpun gitu. Dan juga kita bisa berbagi pengetahuan atau artikel ya. Ini kalau konteksnya dunia kerja nih. Di pekerjaan, Microsoft Teams ini sering sekali ya dipakai. Lalu untuk yang kedua, media sosial internal yang kita punya. Contohnya LinkedIn Groups ya. Jadi kita bisa memanfaatkan LinkedIn Groups ini untuk diskusi dengan para HR atau atasan-atasan mengenai pekerjaan apa saat ini yang masih relevan,
Atau bagi yang masih mahasiswa semester akhir, nah kita di sini bisa berkonsultasi dengan HR atau atasan-atasan, skill apa aja yang dibutuhkan, lalu bagaimana tren industri untuk saat ini gitu ya. Dan juga WhatsApp group bisa kita manfaatkan terutamanya khusus karyawan dan mahasiswa untuk berbagi tips-tipsnya dan juga pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat gitu. Lalu yang ketiga, tools berbasis cloud. Nah, contohnya di sini Google Workspace ya. Jadi Google Workspace ini sebenarnya aplikasi untuk kolaborasi ya antar karyawan. Kalau konteksnya pekerjaan, eh, para karyawan ini bisa kolaborasi dengan berbagi dokumen serta memberikan komentar langsung. Bahkan kita bisa melihat riwayat revisinya gitu atau rekaman perubahan apa saja yang telah dibuat oleh para karyawan itu. Nah, gamifikasi dalam knowledge management. Jadi agar berbagi pengetahuan nggak membosankan, kita bisa menggunakan gamifikasi ya. Kita bisa melihat bahwa di sini dia menggunakan sistem poin dan badge. Badge itu sebagai tanda atau label untuk salah satu karyawan lah. Contohnya di sini karyawan mendapatkan poin setiap kali mengunggah dokumen ke wiki internal. Ke wiki internal tuh maksudnya ya seperti ya ini aplikasi untuk berbagi pengetahuan lah. Jadi poin ini nanti bisa ditukar dengan hadiah seperti voucher atau bahkan cuti setengah hari gitu. Bahkan kalau karyawan yang selama 1 tahun itu dia sudah memberikan banyak kontribusi untuk suatu organisasi atau perusahaan, maka dia akan mendapatkan label atau tanda badge sebagai ahli SOP di tahun 2024. Nah, jadi sistemnya ini leaderboard ya, papan peringkat di intranet perusahaan yang menampilkan top kontributor pengetahuan terbaik gitu dalam 1 tahun itu. Nah, di sini ada tantangan berhadiahnya ya, seperti kuis pengetahuan bulanan dengan hadiah merchandise, lomba video tutorial 3 menit tentang penggunaan tools perusahaan, dan untuk misi dan permintaannya biasanya karyawan harus menyelesaikan misi. Ya minimal membagikan 5 tips kerja untuk membuka akses ke konten eksklusif gitu. Jadi untuk leaderboard ini menampilkan ranking top kontributor ya di dashboard perusahaan. Jadi siapa sih yang nggak mau juara gitu. Dan untuk di bagian tantangan berhadiah ini sebenarnya lomba bikin video tutorial 3 menit tentang software perusahaan ya. Nanti pemenangnya ini bisa dapat merchandise. Jadi intinya kita belajar sambil main, tetapi dengan hasilnya maksimal. Seperti itu. Nah, hambatan apa aja sih yang akan kita sering temui ketika berbagi pengetahuan? Nah, meski pengetahuan itu sangat penting, tapi terkadang masih ada aja gitu kendala yang akan dialami oleh seseorang. Salah satu contohnya, yang pertama itu tentang mindset knowledge is power atau knowledge itu sebagai kekuatan. Jadi banyak gitu karyawan yang takut, terutama karyawan yang udah senior nih ya, yang udah berpengalaman 5 tahun gitu. Takut untuk berbagi ilmu atau knowledge ke karyawan yang baru. Kenapa karyawan senior ini takut untuk membagi pengetahuan ke karyawan junior atau yang baru? Karena karyawan senior ini akan menganggap bahwa di masa depan nanti karyawan junior ini bisa menjadi pesaing terbaru gitu bagi para senior. Nah, makanya terkadang ada aja gitu karyawan-karyawan yang modelnya seperti itu. Lalu yang kedua, sistem yang rumit. Contohnya ya login 3 aplikasi beda ya, maksudnya login 3 aplikasi yang berbeda cuma buat cari SOP. Nah, ini agak ngeselin juga ya. Dan ketiga, ada budaya silos. Maksudnya budaya silos ini jadi
Di satu departemen ini kan ada 10 orang. Seharusnya kan dalam satu departemen 10 orang ini saling kolaborasi, saling kerjasama gitu. Tapi ini malah kerja ya udah sendiri-sendiri aja gitu. Enggan untuk bekerja sama, bahkan berkolaborasi. Nah, ini berbahaya sekali ya. Keempat, kurangnya insentif. Nah, ini kalau emang udah kurangnya insentif ya karyawan pasti mikirnya kayak ngapain juga gitu repot-repot nulis dokumentasi kalau ujung-ujungnya nggak dihargai, bahkan nggak dibayar gitu. Nah, ini yang jadi hambatan. Lalu yang terakhir yaitu keterbatasan waktu. Target kerja aja masih numpuk. Kalau disuruh ngerjain ya mana sempet gitu kan. Nah, ini emang kendala yang nggak bisa kita biarkan ya. Nah, dari hambatan-hambatan ini maka kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada kesimpulan ya. Jadi di kesimpulan ini sudah termasuk dari solusi-solusi yang untuk masalah sebelumnya ya. Jadi pada dasarnya sharing dan distribusi pengetahuan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun organisasi atau perusahaan yang tangguh dan inovatif. Dari analisis di atas, sebenarnya ada beberapa poin kunci yang kita bisa sarikan gitu. Yang pertama, teknik berbagi pengetahuan seperti mentoring, storytelling, bahkan membangun networking hubungan yang manusiawi gitu. Lalu yang kedua, teknologi ya. Jadi teknologi ini harus ramah untuk semua pengguna karena dia dapat mengantarkan pengetahuan, tetapi untuk hasilnya itu tergantung pada cara penyampaiannya ya, bagaimana orang itu menyampaikannya. Lalu untuk gamifikasi eh, ini bisa membuat proses knowledge management ini menyenangkan gitu. Jadi pada dasarnya gamifikasi itu merupakan elemen-elemen permainan yang biasa diterapkan di organisasi atau perusahaan. Jadi walaupun ada elemen permainannya, tetapi di sini konteksnya untuk pekerjaan ya. Kenapa gamifikasi itu penting untuk perusahaan? Karena tujuannya agar para karyawan ini nggak terlalu monoton banget gitu untuk mencapai sesuatu. Jadi di sini eh, prinsipnya itu kita melakukan sesuatu hal itu ya seperti main-main aja sambil bercanda, bahkan bisa saling interaktif satu sama lain, tetapi dengan tekanan tersebut maka karyawan juga di situ dituntut untuk mencapai target ya. Jadi daripada monoton, lebih baik kita terapkan saja elemen-elemen game atau permainan ini. Dan yang keempat, hambatan budaya seringkali lebih sulit diatasi daripada hambatan teknis. Jadi disinilah peran kepemimpinan dan insentif menjadi sangat penting. Jadi kedepannya organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang semi atau hybrid, seperti memadukan keahlian manusia dengan kecerdasan buatan ya seperti AI bahkan chatbot untuk menciptakan sistem knowledge management yang dinamis. Dengan komitmen kolektif ini, sharing pengetahuan bukan lagi tugas tambahan, tetapi kebiasaan yang mendorong pertumbuhan organisasi dan individu secara simultan. Baik, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih ya bagaimana ide knowledge management ini sudah bisa saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian, bahkan kemungkinan harapannya bisa diterapkan di organisasi bahkan kampus ya. Jadi untuk presentasi kali ini saya akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.